anak-anak, puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama dengan Lause kita semua ibadah sekolah minggu secara online tanggal 7 Maret 2021. Anak-anak, kita tetap semangat ya untuk ikut ibadah online, tetap setia ikut ibadah kita. Jangan lupa siapkan kotak persembahan anak-anak. Jangan lupa ya. Ada lagi yang tetap harus setia bersama dengan kita adalah Alkitab. Nah, bukunya Tuhan. Oke, anak-anak siap? Yuk, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, tundukkan kepala. Semua boleh ikut Lause dalam hati. Oke? Yuk semuanya yang baik, sikap berdoa yang baik. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang begitu indah Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kami mau beribadah sekolah minggu. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami. Kami boleh mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya dengan baik. Kami mau memuji-muji nama Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, saatnya kita memuji Tuhan. Semuanya kita bangkit berdiri. Yuk, kita gunakan mulut kita, tangan kita, kaki kita untuk memuji Tuhan dengan senang hati. Mars sekolah minggu dan ayo semuanya. Ayo, cepatlah, ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ya semua, burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi. Ayo, cepatlah, ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi. Goyang kiri dan kanan. Anak-anak, saat ini Lause mau tanya, apakah kalian bisa merasakan Tuhan bersama dengan kita? Ya, pasti ya anak-anak. Juga ada papa, mama, oma, opa, kakek, nenek. Ada adik-adik, koko, cici. Ini semua adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Anak-anak, mari kita nyanyikan lagu Allah di Sini. Yuk. Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup. Dia sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah di hati, Allah di hati, sepasti udara segar yang kuhirup. Dia sepasti fajar yang merah
kekal setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Anak-anak, ingat gak? Tema besar kita selama bulan Januari sampai sekarang ini adalah apa, anak-anak? Ingat? Ya, taat. Obedience. Nah, hari ini tema kecil kita adalah ya Pak, ya Bu. Lause ganti dengan sedikit ya Pak, ya Ma. Ya anak-anak, PowerPoint kita hari ini adalah aku melakukan perintah orang tuaku karena Tuhan. Anak-anak, kita mau belajar untuk taat, melakukan perintah orang tua. Ketika kita taat pada Tuhan, berarti kita taat juga kepada orang tua kita. Karena Tuhan sendiri taat pada Bapa yang di sorga. Kita nyanyikan lagu, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Anak-anak, saat ini begitu banyak kesulitan yang kita hadapi. Apalagi saat ini mungkin ada orang tua atau anak-anak sekolah minggu sedang kena sakit COVID. Tidak gampang anak-anak, sehingga ada yang harus dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri. Kamu bisa berdoa, minta Tuhan tolong kamu. Percayalah, Tuhan pasti besertamu. Dia memberikan jawaban yang terbaik, tepat pada waktunya Tuhan. Kamu bisa pegang janji Tuhan agar hatimu bisa tenang melewati masa-masa sulit ini. Ingatlah anak-anak, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Itulah janji Tuhan dan pasti. Kita nyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku.
tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Lebih pelan sedikit. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Anak-anak, silahkan duduk. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Lause mau ajak hari ini anak-anak mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Makanya anak-anak semuanya keluarkan Alkitabnya, siapkan. Lalu kita mau berdoa dulu ya. Coba kita lipat tangan dan kita mau tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti yang Tuhan mau kami lakukan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak, sekarang Lause mau ngajak untuk melihat gambar ini. Ayo coba. Siapa yang pernah lihat? Apa itu? Benar, itu adalah lampu lalu lintas. Sering lihat kan? Di mana lihatnya? Di jalan-jalan. Waktu papa, mama nyetir, ataupun lagi naik motor, ataupun lagi naik sepeda, ataupun lagi jalan kaki, ada itu lampunya merah, hijau, kuning. Oh, di lalu lintas itu ternyata ada aturannya ya. Aturannya itu apa? Merah artinya no, tidak boleh jalan lagi, harus stop, dilarang, tidak boleh gerak lagi. Lalu kalau yang hijau artinya apa? Yes, sekarang sudah boleh jalan, boleh lakukan, boleh teruskan. Itu hijau. Tapi kalau yang kuning itu artinya hati-hati ya, siap-siap ya. Jadi itu ada merah, hijau, dan kuning.
anak-anak, peraturan-peraturan itu, aturan-aturan lalu lintas itu, orang ada yang mau taat, ada orang yang tidak mau taat aturan loh. Sudah dibilang jangan jalan lagi, harus stop. Tapi ada juga yang masih mobilnya jalan, motornya jalan. Ya kan? Akibatnya seperti apa kalau tidak taat? Mobil atau kendaraan-kendaraan itu, si motor lah, orang-orang lah bisa saling tabrakan. Wow, apa yang terjadi? Resikonya besar sekali anak-anak. Ada yang terluka, ada mobilnya jadi penyok. Ya, ada yang sampai berdarah, ada yang sampai meninggal anak-anak. Wah, itu serem sekali loh. Itu menakutkan. Jadi peraturan-peraturan itu harus ditaati supaya tidak terjadi kecelakaan. Hari ini anak-anak, firman Tuhan juga mau mengajarkan kita untuk taat. Karena taat itu menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Lause loh, anak-anak iya nggak? Coba tunjuk tangan. Ya, perintah apa ya yang Tuhan mau kita lakukan dalam firman Tuhan? Coba anak-anak buka Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1 ada perintah Tuhan yang harus kita taati. Apa ya? Lause bacakan ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Wah, ini perintah loh. Dipanggil, hai anak-anak. Siapa anak-anak? Wah, Lause juga anak-anak. Kenapa? Karena Lause juga punya papa mama. Anak-anak yang di rumah disebut juga anak-anak. Ya, jadi harus ngapain perintahnya? Harus taat kepada orang tuamu. Taat, nurut. Siapa orang tua kita? Siapa? Iya, papa, mama kita. Artinya taat itu nurut. Kalau disuruh apa-apa dengerin dan lakukan. Supaya apa? Supaya hati senang, supaya hati Tuhan senang, ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan kan? Jadi kita mau taat sama papa mama. Kalau papa mama panggil kita lakukan sesuatu, lalu kita katakan, "Iya papa, iya mama." Coba ngomongin semuanya. 1, 2, 3. Iya papa, iya mama. Ya kita harus katakan, "Iya papa, iya mama." Kalau papa mama suruh kita lakukan sesuatu. Nah, anak-anak, sikap taat yang benar yang mana ya? Nih, Lause kasih lihat gambarnya nih. Ada yang taat, lakukan, mau kerjakan, tapi happy, senyum mukanya, senang lakukannya. Iya papa, aku mau kerjakan. Iya mama, saya mau lakukan. Tapi ada juga yang gini. Iya papa, aku mau lakukan. Wah, tapi enggak senang. Tapi enggak lakukan dengan sukacita, enggak senang. Oh, itu Tuhan tidak suka, itu bukan artinya taat. Kalau yang taat ya, waktu dia lakukan nih, contohnya nih. Dia, anak ini disuruh, ayo coba bantu mama, bantu cuci piring ya. Dia langsung datang cuci piring. Dia senang, dia happy, dia lakukan dengan sukacita. Tapi kalau yang tidak mau lakukan, pura-pura nggak mau dengar tuh, nggak mau dengar. Mukanya kesel, ngomel-ngomel, sambil kerjakan ngomel-ngomel, nggak suka. Terus sekarang ini juga kita disuruh ya sama mama ya, pakai masker. Ada yang nggak mau nggak enak nggak suka. Ada yang tidak mau, tidak nurut. Tapi ada anak-anak yang nurut tuh, dipakain, didengerin. Anak-anak, kalau kita kondisi saat ini, lalu kita tidak mau pakai masker, coba apa yang terjadi? Waduh, bisa bahaya loh ya. Nah, makanya kita harus dengar, nurut sama papa mama. Kemudian kalau misalnya anak yang nurut, pada waktu dikasih tahu sama mamanya, beresin,
Nanti kalau sudah mainannya tidy up ya, beresin ya. Wah, anak-anaknya coba lihat. Wah, si anak kecil ini dia dengarkan mamanya. Dia bilang, "Mama, iya, ya Mama." Wow, baik sekali anaknya ya. Nah, hari ini Lause juga mau ceritakan ada satu anak di dalam Alkitab ini yang sangat nurut sama papanya. Cerita ini ada di Kejadian, ya, Kejadian Perjanjian Lama pasal 37 ayat yang 12 sampai 17. Siapa ya anak itu ya? Kita mau kenalan nih sama anak itu, siapa ya? Nah, di dalam Alkitab itu dikatakan ada seorang anak yang rajin menggembalakan domba ternaknya. Dia anak yang baik, dia anak yang takut sama Tuhan. Dia tiap hari selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, satu hari papanya bilang, jadi panggil anaknya ini namanya Yusuf. Namanya siapa? Benar, Yusuf. Jadi si papanya ini namanya Yakub. Nah, Yakub ini panggil nih si Yusuf. Ternyata si Yusuf ini bukan anak satu-satunya. Dia banyak saudara-saudaranya yang lain. Banyak, ada kokonya, dia yang paling kecil. Ada koko-kokonya banyak, ya. Jadi papanya bilang, "Yusuf, sini. Kamu pergi ke tempat koko kamu kerja. Lihat mereka. Mereka itu bagaimana?" Wah, dikatakan Yakub memanggil Yusuf, "Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Anak-anak tahu nggak jawabannya si Yusuf itu bagaimana? Wah, dia nggak bilang, enggak lah, saya kan masih mau mau gembalakan domba-domba, saya masih mau main. Enggak gitu loh. Tapi dia apa? Langsung jawab, "Iya Papa." Wow, dia langsung dengan hati senang, lalu dia ngambil kudanya, dia ambil keledainya, dia pergi ya. Dia pergi, kemudian dia menemuin koko-kokonya. Anak-anak, Yusuf pergi ketemu kokonya mau ngapain ya? Oh, ternyata mau lihat keadaan koko-kokonya baik enggak keadaannya. Jadi nanti dia sudah lihat keadaan kokonya baik enggak, nanti dia laporkan kepada papanya. Nah, perjalanannya berapa jauh ya? Kok kenapa dia langsung mau ya? Coba lihat anak-anak, petanya itu. Ternyata papanya itu minta dia jalan dari Hebron sampai ke Sikem. Lumayan jauh loh. Tapi dia jawab, "Iya Papa." Nah, itulah yang disebut dengan taat. Nah, waktu berjalannya di perjalanan sudah sampai di Sikem nih. Dia lihat, "Lo kok nggak ada kokonya ya?" Dia ketemu ada satu orang, bilangin, "Koko kamu sudah tidak di sini." Jadi dia tanya ini, "Kemana ya koko saya?" "Oh, koko kamu ya, saya tadi dengarnya itu dia mau ke kota yang lain, ke kota Dotan." "Oh, di mana kota itu? Masih jauh nggak ya?" Oh, tapi dia tetap dengan senang hati. Dari Sikem dia jalan lagi, dia menuju mana? Menuju Dotan. Oh, dia nggak marah-marah, dia nggak kesal-kesal, nggak sungut-sungut, dengan senang hati, dengan segera dia lakukan. Kenapa? Karena dia mau senangkan hati Tuhan. Oleh karena itu dia taat, ya. Makanya dia taat kepada papanya. Anak-anak di rumah juga harus taat. Supaya apa? Supaya menyenangkan hati Tuhan. Kalau anak-anak mau menyenangkan hati Tuhan, pasti anak-anak juga dengan senang hati mau turut kepada papa mama. Kita mau hafal lagi ya firman Tuhan itu supaya kita ingat sama-sama. Perintah Tuhan adalah Efesus 6 ayat 1. Perintahnya apa? "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan,
karena haruslah demikian. Ulang ya, 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, karena haruslah demikian. Langsung ada salah nih, ada salah. Ulang, kita ulang. Masih ada yang tidak disebutkan dengan benar firman Tuhan itu tidak boleh loh. Ya, coba kita ulang lagi. Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yes, jadi ingat, kita mentaati orang tua karena kita mau taat kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita taat kepada Tuhan Yesus, kita mau senangkan hati Tuhan, otomatis anak-anak pasti bisa mau taat kepada papa mama. Jadi kalau papa mama sekarang panggil untuk lakukan sesuatu, kita harus katakan, iya mama, iya papa. Coba semua sebutkan, 1, 2, 3. Iya papa, iya mama, ya. Oke, jadi kita ingat firman Tuhan hari ini, Efesus 6 ayat 1. Nah anak-anak, demikianlah firman Tuhan hari ini, bagaimana si Yusuf dengan ketaatannya, dia menuju ke koko-kokonya dan ketemu dengan kokonya, dan dia beri kabarlah kepada papanya. Anak-anak mau jadi anak yang taat? Mau katakan ya mama, ya papa? Lause juga mau. Oke, kita tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk mau belajar taat seperti yang Tuhan mau. Kami mau taat menghormati papa mama kami. Kami mau terus belajar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ajarkan kami taat kepada orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita semua telah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, kita mendengar, kita renungkan, kita lakukan semua firman Tuhan dengan baik. Saat ini kita mau melakukan persembahan. Anak-anak, siapkan kotak persembahan kita. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anak, kita tundukkan kepala, tutup mata, kita mau berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, sehingga hari ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, tolonglah pakai persembahan kami ini dalam gereja, dalam sekolah minggu kami dengan baik. Tuhan pimpin juga untuk keluarga kami semua masing-masing di rumah. Tuhan tolong dalam pekerjaan papa mama, dalam kesehatan mereka, Tuhan yang menjadi penolongnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Anak-anak, jangan lupa ya, setelah mengikuti ibadah sekolah minggu ini, anak-anak bisa melakukan absensi di link Google Form yang sudah diberikan oleh lause-lause dalam grup WA kelas masing-masing. Papa, Mama, terima kasih ya sudah membantu anak-anak yang masih kecil untuk mengisi absensi. Nah, anak-anak, masih ada satu pengumuman lagi. Tema minggu depan kita adalah taat aturan. Apa anak-anak? Taat aturan. Aturan seperti apa ya? Kenapa harus taat aturan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab nanti. Tunggu minggu depan ya anak-anak. Semuanya kita bangkit berdiri anak-anak. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Semua sama-sama tundukkan kepala, tutup mata. Kita mau berdoa, doa Bapa kami. Semua anak-anak keluarkan suara masing-masingnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.